nggih kula warai sesuai riwayat nggih kula bolak-balik matur sinau kula kathah niku kangge solusi mboten nggih gagah-gagahan mboten nggih solusi. Misale jenengan ning donya diutang akeh. Mbok utang go apik, mbok diutang dienggo napa pokoke diutang akeh. Terus kepengin tobat. Tak warai sampean. Kemungkinan yuk sepuro itu kecil nak utangnya akeh. Lah soal kiai ngumumno nggih niki nak sing di hak adami sepuro nggih sing muni nggih sing ra ngutangi, paham ya? Dadi ku sing muni nggih sing ora ngutangi. Kula pertama dadi kiai teng desa kula niku jarang istibra istighlal, diprotes mbek kiai-kiai. Gus kok ora istighlal? Biasane kan nggih sing gadah salah jenengan sepuro nggih, sing utang-utang jenengan bebas nggih sepuro nggih banter-banter ya ruhin-ruhin sing ra ngutang-utangi mayit itu. Jika kula mikir istighlal iki ora ono gunane, perkarane sing muni nggih banter iku sing ora ngutangi. Lah niku carane ngeten nggih. Niki teng hadis sahih. Sing penting sampean niku kekasih pangeran sih, dadi wong bener sih. Utangku nak iso ya disaur, nak terpaksa ra iso ya wis keben. Umpamane ra iso. Kowe misale adol omah malah bojomu ra ndek omah misale. Lah carane piye nek saleh tenan iku masyhur ya. Dadi Allah sing ra iso nyepuro iku den utang. Bahkan nabi ku ora gelem nyolati wong sing gadah utang. Dadi critane den ngeten nggih niki kula mboten main-main nggih teng fatwa niki. Nabi ku wong syahid wae dene dihisab. Pemene sing ramati napa? Walhasil Nabi rawuh di salah satu sahabat ditakoki akana alaihi denun. Apa punya utang? Punya ya Rasulullah dinaroni. Terus Nabi ya sallu ala sahibikum. Nabi ku ya seni. Ya kancam salati. Jadi Nabi ra kersa nyolati tapi menyuruh sahabat menyolati. Iku hebatnya Nabi. Walhasil terus Nabi pas mau kundur gitu ndak mau nyolati, ada sahabat alayya ya Rasulullah dirhamani. Ya saya utang itu nanti saya sahur. Nabi kembali lagi mau nyolati. Nah sehingga terjadi tradisi kiai-kiai supaya mayit ini terbebas dari utang diambil alih yang hidup. Paham ya? Supaya mayit terbebas dari utang diambil alih yang hidup. Tapi masalah wong nak melarat ra iso nyaur, kemungkinan anak iso nyaur ya kecil. Mung bapake wae ra iso apa meneh napa? Anake. Lah kiai sing ngumumno ya mau rutin tok, wis tugase ngomong ngono ya ngomong bar ya mulai wis ora mikir wis. Nah cara kula ini yang ada di hadis sahih. Ada orang kekasih Allah utangnya akeh. Ya lucu wali kok utangnya akeh, tapi ben kono, tapi wali den. Bareng ngono dituwakeh dimaki-maki. Entek den. Ambek donatur-donatur sing ngutangi wong. Bareng entek pangeran ra kurang pasal. Jare sing tukang utang Gusti senajan to ndekne saleh tapi diutang mbek kula. Tetep kula tagih. Tapi amale wali mau cukup ae, tuwage pirang-pirang ya cukup ae dene. Sesuai kentekan juga. Kakean utang yo aja geman dadi wali kakean utang gitu. Akhirnya Allah nunjukno satu surga sing luar biasa. Sampai si yang dain sing utangi wau takok, "Ya Rasulullah itu untuk nabi siapa?" Saking mewahnya surga itu, "Ya Rasul untuk nabi siapa?" Jawabe pangeran lucu. Kanggo wong sing bebasno utangi. Wah Gusti, nek ono kula bebasno Gusti. Sementing kula mlebu swarga niku. Iya, tapi sing kekasihku sing ndekne jak pisan dadi akhir. Tapi walhasil lah ya melane kene nak wong sugih rapati bener ngutangi wong saleh, dongakno ora iso nyaur, paham nggih. Dongakno ora iso napa? Nyaur. Iku hadis sahih lho, tak jamin itu hadis sahih. Mergo nak nganti iso nyaur, kejadian ini tidak terjadi. Ya tapi ke dongakno wong saleh ora iso nyaur ya kurang ajar maksudnya wong. Dadi iki piye iki solusine piye? Dadi pokoke iku ana ceritane hadis sahih wong saleh duwe napa utang. Akhire wong dolim mau ya melok mlebu swarga barokah ngutangi. Tapi mukmin lho nggih. Paham ya kita tidak pernah tahu lagi apa sing dikersakno pangeran. Mulane nek ana hadis-hadis tentang den iku ya ana tenan tapi ana solusine kok nak pancen Allah ngersakno dain sing tukang ngutangi niki njing ben diganteni napa swarga. Mulane saiki jalan tengah nek kowe ana wong saleh ku utangi ae. Dongakno ora iso napa? Ya. Golek saleh sing melarat. Nak saleh sing melarat kan misale rugen mbok utangi 1 juta ora iso nyaur. Aja saleh sing sugih. Saleh sugih 10 juta isih iso nyaur. Ora iso nyaur nak 100 kelangan 6 kakean, paham? Paham tak maksud?
Nak soleh sugih iku ora iso nyaure kan, nak wis 100 juta ora iso nyaur, kelangenmu kan kakean. Paham nggih? Rugi kan? Tapi nak soleh melarat kan 1 juta wis ora iso nyaur kan? Paham nggih? Soleh melarat maksudnya 1 juta kan wis gak iso. Berarti kowe mau kelangan pinten? 1 juta. Tapi nak soleh sugih 100. Mergo 10 juta cek iso nyaur, 20 cek iso. Nak 100 wis ora iso. Wah yo kakean maksudnya nak. Paham gitu. Terus pentingnya sinau kathah yo kita ora pernah roh sunai pangeran ning para waline, para nabine. Mulane gimana hukumnya memberi hutang kepada orang minjam tapi berkali-kali nggak pernah bayar? Apakah kita termasuk orang yang menzolimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 282, satu lembar. Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir, tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Salatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya khatam. Tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid enggak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid enggak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit, dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Makanya datang ke rumah dia, habis pengajian nih langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau mau menagih ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai ke batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, saya pinjam kepada kamu 500.000, akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Banyak juga bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020. Oke. Sekarang bulan Maret. April 1 Mei 2020 datang lagi. Kapan kau bayar? Mohon maaf aku nggak bisa, istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Jangan kau cerita panjang lebar, tak tahan air mata aku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang. Tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang kutagih. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku, kolesterolku pun makin naik. Jadi untuk yang 500.000 itu ku sedekahkan aja, ambil. Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah hafal, yang minjam pula yang hafal. Begitu kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau 8282. Banyak sekarang orang salah hafal ayat. Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong tertulis dalam Quran. Namanya fikih muamalah. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa. Ada fikih jihad, jihad fisabilillah. Ada namanya fikih muamalat. Hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, murabahah, mudharabah, bagi hasil.
Maka hutang piutang ini cara tolong menolong, jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau tidak mendidik, maka Islam bukan agama yang memanjakan orang. Ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Apakah anak ini masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Datanglah seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Ini anak saya kurang ajar, tolong dihajar dulu. Kata Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Dia tidak mau main pukul, dia tanya dulu, kenapa kau kurang ajar pada bapakmu? Hai Umar bin Khattab, kata anaknya, ya, apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya? Ya. Apa hak anak? Mencarikan ibunya yang solihah, memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang halal. Itu hak anak. Kata anaknya, ibuku tidak baik, makanku tidak halal, namaku pun tak baik. Apa kata Nabi kepada bapaknya? Apa kata Umar kepada bapaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka duluan kepada anakmu. Jadi kalau begitu, ada anak durhaka, ada bapak Ini jangan sampai anak bapak tahu. Nanti dia pulang, anak durhaka kok. Dia senyum, kau bapak durhaka. Ibunya tak baik, namanya tak baik, makannya tak baik. Kasih dia nama yang baik, kasih dia makan yang halal. Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus? Karena makannya tak halal. Dikasih dia makan riswah, makan sogok, makan haram. Kenapa kau kasih makan haram? Gimana lah Pak Ustadz, yang haramnya aja pun payah. Astagfirullah. Allah sediakan alam semesta begitu banyak yang halal. Kenapa kau kasih dia makan haram? Jangan pernah kasih anak makan haram. Pesan kakek saya, datuk saya, kalau bahasa kampungnya grandfather. Cucuku 40 orang, yang satu ini jangan sekolah umum. Maksudnya saya tak dikasih sekolah umum, maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, al-azhar, Maroko, Sudan. Tak pernah sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah umum, jangan kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Cucuku yang ini jangan kalian kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Pesan itu disampaikan almarhumah mak saya ke saya. Kau pun nanti anak kau jangan kau kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Kalau sudah otak gelap, tak bisa membedakan mana tiang, mana orang. Sifatnya kembali gitu. Nah, jangan sampai anak kita durhaka gara-gara kita bapak yang durhaka. Kalau anak sudah durhaka, meninggal orang tuanya, setelah itu dia bertobat, bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersedekah. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi matat, ibu saya sudah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, sedekahmu sampai. Maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu, maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim, panti jompo, sekolah-sekolah, pondok pesantren. Tanya Pak Kiai, Pak Kiai, apa yang kurang di pesantren ini? WC. Karena pesantren santrinya 1000, WC-nya 2. Bayangkan panjang antriannya. Berapa yang keluar dalam celana? Saya bangunkan WC, pahalanya mengalir untuk almarhumah. Maka pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya. Sedekah. Ayu sedekah tu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakiyul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling afdal, kasih air minum. Saya ceramah di Banjarmasin, di depan rumah seorang pejabat. Itu ada kulkas, tapi nggak sampai beku, freezer. Setiap dipencet keluar air dingin. Gelasnya dikasih pakai rantai besi, takut dilarikan tukang ambil aluminium. Buat wakaf.
untuk almarhumah. Itu bagus kan. Saya ceramah di Malaysia, di pintu masjid itu ada kotak box. Kalau kita ambil satu botol, keluar botol baru. Ambil satu botol, keluar botol baru. Wakaf untuk, itu bagus, sedekah. Jangan sedekah teh botol, nanti dia kena diabetes. Air putih, ini bagus, mengalir. Sedekah sumur bor, pergi ke masjid, putar keran nggak ada air, tanya pengurus masjid, Pak pengurus, ya mana sumur bor? Nggak ada, saya buatkan. Langsung bunyi. Itu berarti cash itu. Begitu cara berbakti pada orang tua dengan sedekah. Tapi Pak Ustadz saya, jangankan sedekah, makan saya pun Senin Kamis Pak Ustadz doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bangun tengah malam, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa itu bid'ah? Bid'ah membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalilnya dari 3 aspek: qauli, fi'li, takriri. Perbuatan yang tidak ada dalilnya bid'ah. Jangan dikatakan perbuatan yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Perbuatan yang tak ada dalilnya bid'ah. Karena kalau dikatakan yang tidak dibuat Nabi bid'ah, Nabi tidak pernah pakai peci. Tunjukkan saya mana hadis Nabi pakai peci. Berarti peci ini bid'ah. Nabi mimbarnya tangganya dari depan. Ini masjid tangganya dari belakang. Berarti mimbar ini bid'ah. Mimbar Nabi tangganya dari depan, 3 lantai, 1, 2, 3. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah perbuatan yang tidak ada dalilnya. Misalnya jam 12 siang ada bapak-bapak di panas terik tegak menghadap matahari. Pak, bapak mau ngapain? Aku mengagungkan Allah di bulan Rajab. Bid'ah itu. Karena tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi selama ada dalilnya, tidak boleh kita katakan orang itu melakukan perbuatan bid'ah. Malam Jumat baca Yasin. Kumpul 10 orang baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Bid'ah. Loh. Coba lihat dalilnya. Yang dibacanya itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran apa pahala? Yasin itu Quran atau enggak Quran? Quran. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin suatu malam, asbaha maghfuran lah. Subuhnya sudah diampuni dosa. Mestinya baca Quran itu semua, tapi karena dia enggak sanggup semua, dia pilih hati Quran. Hati Quran itu Yasin. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Makanya orang sebelum ngapal Quran semua, yang dihafal hatinya dulu. Itu sebelum ngapal Quran, yang dihafal hatinya dulu. Apa hati Quran? Ya Yasin. Tapi jangan hatinya aja seumur hidup, yang lain juga. Nah, jadi jangan salahkan orang baca Yasin. Baca Yasin bid'ah. Yasin kan Quran. Baca Yasin malam Jumat nggak masalah. Seumur hidup baca Yasin masalah. Karena banyak surat yang lain. Baca juga Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Nisa, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Nah, jadi mudah. Perbuatan tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalilnya tidak bid'ah.